Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oh iya, jangan lupakan ini masih dalam keadaan pandemi. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kalau bisa jangan keluar ya, kalau enggak tidak dalam keadaan darurat, dan jangan lupa pakai masker. Oh ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Kelihatannya ini tidak berangkat semua deh. Ya, saya absen dulu. Ai Abdwi Royana hadir? Ya, hadir. Terus Alfa Humaida nggak hadir. Kenapa? Ada yang tahu? Oke, Alfa ya. Oke. Oke, nanti jangan lupa divalidasi. Nah, yuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh iya, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai pengantar jaringan komputer. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat mendasar untuk para anak jaringan, yaitu IP address. Ini adalah hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui untuk membuat jaringan komputer. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu apa itu IP address? Betul sekali, kepanjangan dari IP itu Internet Protocol. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Internet Protocol atau IP address, terus batasan dari masalah dengan class IP address, dan terakhir kita akan melakukan penghitungan subnetting. Oke, langsung saja ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu pengertian dari IP address itu sendiri? Masih belum tahu ya. Oke, IP address adalah address global yang unik untuk interface suatu jaringan. Jadi dalam sebuah jaringan terdapat yang namanya IP address, yaitu alamat unik setiap interface. Jadi dalam jaringan kan terdapat beberapa perangkat yang kita gunakan yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, setiap perangkat tersebut memiliki address yang berbeda. Contohnya seperti ini. Dalam kampung Cepaka Sari. Nah, itu kita ibaratkan sebagai jaringan komputer. Kemudian untuk IP address-nya sendiri itu adalah nomor rumah masing-masing rumah yang ada pada kampung Cepaka Sari tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa IP address adalah alamat dari interface yang terhubung pada suatu jaringan komputer. Gimana? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk sebuah IP address itu memiliki 32 bit identifier. Kemudian IP address itu mengkodekan nomor jaringan atau biasa kita sebut network perfect, dan nomor host yaitu host number. Oke, nanti kita akan bahas mengenai network perfect dan nomor host. IP address ditulis dalam bentuk dot decimal notation seperti IP 192.168.1.40. Jadi tiap byte diidentifikasikan dengan nomor desimal dengan rank 0 sampai 255. Jadi setiap octet atau setiap byte itu memiliki rank desimal 0 sampai 255. Nah, IP tadi 192 itu termasuk dalam oktet pertama, 168 oktet kedua, 1 oktet ketiga, dan yang 40 itu termasuk dalam oktet keempat. Kemudian dalam IP address itu kita sering dengar yang namanya network perfect dan host number. Apa itu network perfect dan host number?
Network perfect mengidentifikasikan suatu jaringan, dan host number itu mengidentifikasikan suatu host yang lebih spesifik. Kita kan tadi sudah memberikan gambaran mengenai network perfect itu adalah seperti kampung Cempaka Sari, sedangkan host itu alamat. Nah, jadi dalam suatu jaringan itu jaringan tersebut diberi nama network perfect, sedangkan host ID itu termasuk dalam alamat dari interface yang terhubung dalam satu jaringan tersebut. Terus bagaimana kita tahu berapa panjang network perfect? Network perfect diidentifikasikan dengan netmask. Nah, untuk kelas IP address, untuk IP versi 4 itu terdapat 5 kelas ya, 5 kelas. Namun biasa kita kenal tuh lebih terkenal tuh ada 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A itu prefixnya 8 bit, sedangkan 16 itu untuk kelas B. Untuk yang kelas C itu memiliki 24 bit network perfect. Nah, ini untuk gambar kelas address internetnya ya. Untuk kelas A yaitu memiliki network perfect 8 sehingga host numbernya ada 24. Kemudian kelas B network perfectnya ada 16 sehingga hostnya memiliki 16. Terus yang kelas C network ID-nya ada 24 sehingga hostnya memiliki 8 bit. Nah, dalam IP versus 4 kita akan kita lebih mengenali apa itu network address, host address, subnet mask, default gateway, sama broadcast address. Apa itu semua? Ayo kita bahas. Untuk net ID, di sini ada yang tahu apa itu network ID? Belum tahu ya? Oke, network ID adalah identifikasi jaringan atau menunjuk jaringan tempat komputer itu berada. Tadi network adalah sebuah jaringannya. Nama jaringan tersebut itu dinamakan network ID. Host ID seperti tadi yaitu bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation seperti server, router, dan interface yang terhubung dalam satu jaringan. Kemudian dalam satu jaringan, host ID harus unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, untuk yang subnet mask itu adalah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di dalam suatu jaringan lokal ataupun di jaringan luar. Nah, subnet mask untuk tiap IP kelas A itu memiliki subnet mask 255.0.0.0, sedangkan kelas B 255.255.0.0. Sedangkan kelas C yang sering kita temui ya, sering kita gunakan yaitu 255.255.255.0. Kayak sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanyakan saja ya. Oke, selanjutnya untuk yang subnet mask tadi digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-N-kan dengan alamat IP suatu host. Jadi alamat IP-nya berapa di-N-kan dengan subnet mask tadi kelas kita memakai kelas A, kelas B, kelas C. Terus kemudian jumlahnya hasilnya itu network ID-nya. Kemudian ada default gateway address. Ada yang tahu? Gateway apa artinya? Gateway. Betul sekali. Oke, jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui piranti seperti router, apabila suatu host ingin memberikan informasi atau data ke interface lain, ke tempat lain, jika kita mengirim alamat host yang tidak sesuai dengan alamat pada suatu jaringan, maka data tersebut tidak akan dikirim ke alamat tujuan, namun
tersimpan ke dalam gateway tersebut, yaitu gateway tersebut adalah router. Yang keempat ada broadcast address. Yang perlu kalian ketahui, broadcast address itu suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang tersebar dari host address. Jadi broadcast address adalah seluruh IP yang ditujukan untuk interface yang terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung subnetting. Oke, di sini Ibu akan memberi tips and tricks bagaimana caranya menghitung subnetting dengan cepat. Kita perlu menggunakan ke 10 jari kita. Maksudnya 8 jari kita. Namun sebelum itu kalian harus menghafalkan tabel binary. Ya. Tabel binary itu kan berjumlah 8 karena satu oktet memiliki 8 biner. Jadi kita hanya perlu menggunakan 8 jari. Jadi kalian harus menghafalkan dari biner 1 yang dimulai dari kanan itu memiliki nilai 1, biner kedua memiliki nilai desimal 2, terus biner ketiga memiliki nilai desimal 4, kemudian 8, 16, 32, 64, dan yang terakhir, biner terakhir yang ke-8 yaitu memiliki desimal 128. Setelah gimana? Sudah hafal? Gampang. Kita kalikan 2 setiap desimal ya, dimulai dari 1. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Gampang kan? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan yang terakhir 128. Bilangan desimal 25 jika dibinerkan menjadi berapa? Coba ada yang bisa tahu? Belum tahu ya. Jadi gini, 25 kan jumlah dari 16 ditambah 8 ditambah 1 ya. Soalnya kan kita hanya menggunakan bilangan desimal yang ada pada biner tersebut ya. Berarti kita menggunakan bilangan desimal 16, 8, dan 1 sehingga menghasilkan 25. Sedangkan 16 berada di biner ke berapa? Ayo. Berada di 1, 2, 4, 8, 16. Berada di 5 dari kanan ya, 5. Kemudian 8 berada di binary ke 4, sedangkan 1 berada di binary 1. Berarti biner ke 5, 4, dan 1 memiliki digit 1, sedangkan yang lain memiliki digit 0. Sehingga dapat kita temukan hasilnya, bilangan biner dari di desimal 25 adalah 0001101. Gimana? Paham? Paham ya? Terus kita terapkan di jari kita. Kita kan menggunakan 8 jari, kemudian kita masukkan dari biner 1, biner 2, biner 3, biner 4, biner 5 sampai ke 8. Jadi ini 1, desimalnya ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, sama 128. Jadi ini tidak berguna ya, ini ditekuk aja. Kemudian nah, kita langsung ke studi kasus. Gimana caranya kita mengetahui IP address dari 192.168.40/27. Gimana caranya kita untuk menentukan kita di network berapa dan berapa IP broadcast dan IP hostnya. Nah, kita fokuskan ke angka yang ada di oktet 4, yaitu 40 ya.
40 sama 127 kita ubah menjadi angka biner dengan cara melakukan seperti tadi. Nah, kita ubah dulu ke yang 40 ya. 40 itu penjumlahan dari angka desimal berapa sama berapa? Betul sekali, 32 sama 8. Berarti kita pakai desimal 32 sama 8 itu berada di biner ke 6 sama 4 ya. Berarti 32 ditambah 8 jadinya 40. Jadi dapat kita simpulkan digit biner dari desimal 40 adalah 00, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Gimana? Udah paham? Oke, selanjutnya kita perhatikan di slash 27. Slash 27 adalah kan dalam IP versus 4 kan memiliki 4 oktet. Setiap oktet memiliki 8 bit. Sehingga total semua biner yang ada di IP versus 4 yaitu 32. Sedangkan ini slash 27. Berarti berapa? Berarti untuk yang oktet 1, oktet 2 dan oktet 3 memiliki digit biner 1 semua. Sedangkan oktet 4 berarti kan oktet 1, oktet 2, oktet 3 memiliki total 24. Ya, berarti untuk 27 kurang 3. Berarti ditambah 3 digit biner di oktet keempat sehingga menghasilkan digit biner seperti itu. Nah, kemudian kita fokuskan ke oktet terakhir, yaitu oktet 4 yang bernilai 111000000. Nah, untuk yang digit 1 menandakan jumlah subnet atau skat dari IP address. Sedangkan untuk digit 0 untuk menghitung jumlah IP host yang tersedia. Nah, nanti dari sinilah nanti kita bisa ketahui IP network dan broadcastnya itu berapa. Nah, untuk digit 1 jumlahnya ada 3, sedangkan digit 0 jumlahnya ada 5. Nah, kita langsung ke perhitungan untuk menentukan menghasilkan subnet sama host IP. Untuk subnetnya dengan rumus 2 pangkat 3. 3 didapat dari jumlah digit satunya. Ya, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Berarti dalam jaringan tersebut memiliki 8 subnet atau skat IP. Untuk setiap subnet memiliki beberapa host. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa host yang tersedia dalam setiap subnet? Nah, kita gunakan digit 0, yaitu berjumlah 5. Kita masukkan rumusnya untuk mengetahui host IP dengan 2 pangkat tadi 5, digit 0-nya minus 2. Kenapa minus 2? Karena yang IP yang satu digunakan untuk komputer kita karena untuk mengidentifikasikan IP kita ada di network mana. Yang satunya untuk IP broadcast. Berarti 2 pangkat 5 minus 2 sama dengan 32 minus 2 sama dengan 30. Jadi setiap subnet memiliki 30 host IP. Gimana, paham? Atau ada yang ditanyakan? Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita ingat kembali tentang fungsi subnet. Jadi slash 27 sudah jelas terdapat pada oktet ke-4, termasuk kategori IP kelas C. IP kelas IPv4 terdiri dari 4 oktet. Contohnya tadi 192.168.1.40. Seandainya diketahui slash 27 berarti akan didapatkan subnet
Ya, benar tadi ya. Untuk oktet 1, oktet 2, oktet 3 memiliki digit 1 semua, sedangkan oktet 4 ditambah 3 digit 1, sisanya 0. Dan bagaimana kalau diketahui slash 20? Ada yang bisa jawab? Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Ai, yaitu hasil dari digit desimal dari 20 adalah pada oktet pertama dan oktet kedua memiliki digit biner 1 semua, jadi totalnya 16. Jika 20 berarti kurang 4, berarti ditambahkan 4 pada oktet ketiga, berarti oktet ketiga memiliki nilai digit biner 1 1 1 1 0 0 0 0, sedangkan oktet 4 memiliki nilai digit biner 0 semua. Nah, subnet ini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya jumlah IP address yang bisa didistribusikan ke host dan mengetahui network IP serta broadcast IP address kita. Ya. Nah, kesimpulan dari subnet mask itu apa sih? Slash tadi seperti contohnya slash 27 atau CIDR diibaratkan seperti almari. Nah, jika disebutkan slash 27, maka almari tersebut memiliki 8 rak. 8 rak tadi ya, 8 sebagai subnet tadi ya, yang 2/3 itu sebagai rak. Nah, dalam rak tersebut memiliki atau menyimpan IP address yang bisa dipakai untuk komputer yang berjumlah 30 IP address. 30 yang kita dapatkan dari 2/5-2 yang host tadi. Jadi paham kan? Jadi network untuk slash 27 kita ibaratkan almari, dan rak tersebut kita ibaratkan sebagai subnet. Kemudian isi dari rak tersebut yaitu host ID. Ya. Lanjut. Oke, kembali ke studi kasus tadi ya. Kan kita fokus ke 40 oktet ketiga yaitu 40 sama slash 27. Nah, untuk mengubah CIDR atau slash 27 ke bentuk binary dan desimal sudah saya jelaskan banyak di slide tadi, yaitu ingat bahwa slash 27 pada di oktet keempat. Berarti kita hanya fokus ke oktet keempat, yaitu 1110000. Setelah sudah didapatkan binary dari slash 27, maka cari nilai desimal dari slash 27. Kemudian maka didapatkan 128 plus 64 plus 32 sama dengan 224. Jadi subnet mask dari slash 27 adalah oktet 1, oktet 2, oktet 3 memiliki 1 semuanya. Untuk yang oktet keempat 1110000 atau 255.255.224. Jika kita desimalkan hasilnya akan seperti itu. Mudah kan? Kemudian untuk mendeteksi IP 192.168.1.40/27 ada pada network berapa, kita ketahui 40 desimal 40 sama dengan kita binarkan yaitu 00101000. Nah, diketahui juga ada binary slash 27 yaitu 1110000. Nah, kita urutkan mulai dari yang pertama slash 27, binernya diurutkan 1110000. Nah, kemudian di bawahnya kita menggunakan iPad oktet terakhir. Nah, oktet terakhirnya kan 40, berarti di bawahnya 0010100. Nah, untuk
IP networknya, ubah digit 1 di belakang skat menjadi 0. Skatnya diperoleh dari yang 127. Pembatas antara digit biner 1 ke digit biner 0. Jadi di skat 10, sehingga untuk IP networknya 001 yang belakang 0 semua. Sedangkan untuk yang bawahnya, untuk yang IP broadcast, kita ubah sisi kanan skat yaitu menjadi 1. Kebalikannya dari IP network, yaitu 001 1 semua. Jadi totalnya untuk yang IP network ada 32 dan IP broadcast ada 63. Oke, perhatikan, beri skat ya di belakang digit 1 paling kanan berdasarkan binary oktat /27. Kalau /28 nanti disekat antara 1 dan 0-nya juga. Nah, untuk hasil akhirnya IP 192.168.140/27 terdapat pada network 192.168.1.32 dan memiliki IP broadcast 192.168.1 dan 63. Pada 127 menampung 30 IP host pada setiap network. Ini menandakan seandainya pada network 192.168.1.32 terdapat 27 komputer host yang terkoneksi, maka masih ada benar 3 IP tersisa, yang artinya masih ada 3 komputer lagi untuk bisa bergabung pada network komputer. Oke, cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Sudah jelas semua ya? Oke, nanti ada tugas. Nanti ini ada latihan. Jika diketahui IP address-nya sekian 172.16.10.200/26, cari IP network dan broadcast-nya ya. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, pahami dulu konversi dari binary ke desimal atau sebaliknya, dibantu menggunakan tabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hafalkan urutan nilai dari 8 digit binary menggunakan jari kita, menggunakan 8 jari ya. Terus yang ketiga, pahami mencari rumus banyaknya host dan subnet dari slash yang kita ketahui. Karena sebelum menghitung IP, hal yang pertama harus kita ketahui ada slash atau berapa banyak IP yang dibutuhkan. Untuk yang kesimpulan yang keempat, banyak berlatih menghitung IP dengan memanfaatkan jari kita agar kita bisa menghitungnya secara cepat dan tanpa merumuskan pada kertas. Untuk IP kelas A dan B konsepnya sama, namun untuk kelas C, untuk mengetahui banyaknya host IP dibutuhkan media hitung seperti kalkulator untuk lebih memudahkan dalam proses perhitungan karena IP yang tersedia cukup banyak. Jadi untuk yang kelas A dan kelas B bisa menggunakan kalkulator soalnya IP yang tersedia pada kelas tersebut sangat banyak ya. Mungkin itu untuk pembelajaran pada hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Dan jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.